Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kang Rudi Channel. Dan hari ini saya nggak bikin video keluar dikarenakan memang sekarang kota Bandung sedang diguyur hujan. Tiap hari kota Bandung diguyur hujan yang cukup lebat, bahkan sekarang pun juga sedang diguyur hujan. Sekarang di Bandung sedang menunjukkan jam berapa sekarang? 22.35. Jam 22.35, berarti udah jam setengah 11 malam. Dan hari ini untuk mengobati rasa rindu kalian sama Kang Rudi Channel, saya punya segmen yang namanya Wisata Cerita Misteri. Yang mana cerita misteri ini adalah pengalaman langsung dari seseorang yang saya bawakan di channel ini. Dan kebetulan hari ini adalah yang punya pengalaman adalah istri saya. Nah, istri saya ini punya pengalaman misteri yang cukup banyak lah sebenarnya. Jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis dan dukung channel ini supaya tetap bisa berkembang. Oke? Jadi Oke, gimana ceritanya nih? Sekarang katanya punya cerita. Apa yang mau diceritakan hari ini? Tapi boleh nggak? Takutnya aku merasa keabsen nanti dia. Enggak lagi. Insya Allah di sini udah aman lah, insya Allah. Udah diprotek, sudah dipagar dan lain sebagainya. Jadi kalau di sini mau ngobrol cerita misteri ini aman. Nah, baiklah kalau begitu. Sok. Mau mulai dari mana dulu nih? Cerita mana dulu? Yang berenang. Oh, yang berenang. Gimana tuh? Jadi ceritanya begini ya, kan dulu hamil anak pertama itu berenang udah intens karena udah 7 bulan. Jadi udah 1 minggu sekali berenang weekend, kalau nggak Sabtu Minggu kan. Nah, dari rumah itu berangkat udah pukul 1. Jadi udah emang mengejar renang sore, dia nggak terlalu panas. Sampai ke sana jam 2, biasa naik motor. Naik motor ya. Ke kolam renang langganan biasa ya ke situ, karena selain tempatnya bagus, bersih, nyaman gitu kan ya. Terus makanannya juga kan banyak, ada kafenya gitu. Walaupun agak mahal tiketnya gitu ya. Tapi kan bersih. Bersih lah. Ada kolam dewasa, ada kolam anak, ada water park juga yang kecil-kecilannya, ada pasir gitulah ya. Enak lah sebenarnya ya, cozy banget gitu ya. Terus karena betah tuh ya, nggak kerasa udah sore aja, udah asyam, udah lewat azan sih, pas bilas-bilas juga sekitar jam 5-an lebihan gitulah ya. Terus kamu bilang, Bunda ayo mandi duluan. Oh, iya. Emang sempat hujan juga ya beberapa kali karena lagi musimnya. Tapi hujan kecil-kecil gitu, keburu hujan besar, ayo kita pulang. Terus pulang, sebelum pulang kan aku duluan yang mandi. Kan kolam renang si air kamar bilas itu ada di area belakang ya, belakang agak belakang. Depan jadi kamar bilasnya itu depan pintu kamar mandinya depan sama yang laki-laki sebelah selatan, yang perempuan sebelah utara kan ya. Jadi kan kalau di kolam renang itu kamar bilasnya ada 6, ada 4 ya, lupa lagi pokoknya 6 kalau nggak salah 3 sih, 3 kiri 3 kanan kalau nggak salah. L gini nih, kamar bilas bentuknya L gitu. Oh, kalau yang perempuan, bentuknya L. Kalau yang laki-laki. Terus di sini di sininya 2 ada toilet buat kloset duduk, toilet kloset duduk. Kamar bilas 6 ya kalau nggak salah, 6 kamar bilas dengan tembok yang nggak nyatu sampai atap. Jadi cuma di atas kepala aja sedikit sekat temboknya. Gini bentuknya L. Nah di sini 2 kloset duduk kan ya. Di depan kan pintu masuk. Jadi kalau yang koridor sedikit ini, yang sedikit ini
depannya banget dengan pintu masuk gitu. Oh. Jadi pas begitu masuk pertama itu udah kelihatan ujung yang si toilet tembok. itu. Nah pas begitu masuk ya biasa karena pada saat itu kan rame orang. Jadi nggak ada perasaan apa-apa, emang lagi sial aja mungkin karena capek atau gimana. Berharap sih salah lihat ya. Cuma pas begitu masuk ada surprise. Apa itu? Melihat Neng Gelis lagi ngajanteng apa sih bahasa Indonesianya? Lagi berdiri aja diam aja gitu. Di ujung yang tadi kan kamar mandi tuh gini, kamar bilas ini kloset. Nah di sini nih di tengah yang sininya lagi gini aja ya, biasa penampakannya kayak yang ada di TV. Dia ngelihat kamu gitu. Ya kayaknya mah ngelihat, cuma kan aku nggak bisa ngelihat manteng terus dia karena takut, jadi aku ngelihat ke pinggir aja. Seperti apa sosoknya, bisa digambarin nggak? Ya kebanyakan kayak yang di film-film horor kayak gitu, rambut sepaha atau apa ini? Selutut. Terus ya bajunya lusuh kayak gitu. Pokoknya gitu jelek gitu. Makanya kelihatan nggak mukanya? Nggak, jadi rambut segini terus mata gini. Jadi ketutup sebelah gitu. Kalau nggak salah kan aku dari arah di sini ya, dia ngadep ke sana. Aku sini, dia ngadep ke sana, ini dia. Kalau nggak salah mata yang kiri berarti kelihatan. Kiri berarti yang ditutup sebelah kanan ya. Tapi bersyukurnya teh waktu dia ngeliat teh matanya lagi ke bawah. Coba kalau matanya pas bener-bener tatapan gimana? Aku kan horor ya. Cuma aku ngalihin pandangan aja, berusaha nggak ngeliat. Di pinggir di kaca besar ada yang untungnya ada yang lagi hair dryer, ada ibu-ibu yang lagi balita bilas balitanya pakai gitu ya, diaper gitu. Itu aku cukup lama diam di lubang pintu karena mikir dulu mau masuk atau enggak, soalnya dia terus ada gitu. Aku sambil gini aja, agak pusing lah gitu ya. Nggak terlalu sih, cuma ngelihat masih ada nggak sampai aku masuk tuh dia ada loh. Gitu. Jadi aku juga heran, ini orang nggak pada ngelihat apa gitu, apa aku aja yang sial gitu ngelihat dia. Jadi mikirnya tuh udah kemana-mana, nggak mandi alat gatel. Kalau nggak mandi gatel nanti. Yang namanya kolam renang kan. Kalau nggak mandi gatel, mandi takut nemplok di sekat yang kamar bilas. Ya udahlah, daripada. Dan sialnya lagi dapat kamar bilas yang di tengah pas L-nya itu, jadi 2 kamar deket dia yang ada di tengah. Jadi posisi dia tuh di tengah begini gitu, yang kamarnya di sini. Kehalangan 2 kamar bilas. Kehalangin 2 kamar bilas. Terus gimana? Iya, jadi kan aku mau nggak mau dekat ya. Kalau mandi pengennya sih dapat kamar mandi yang di ujung yang dekat pintu keluar. Cuman pada saat itu memang si kamar-kamarnya penuh semua. Isi. Cuman yang kosong yang itu. Aku dapat di tengah. Waduh. Jadi aku dapat di tengah di sini. Ini yang dekat pintu keluar. Ini yang dekat dia kan di sini. Aku di sini. Aku udah ngebayangin aja. Sugesti kemana-mana. Begitu mandi. Kan biasanya kalau lagi hamil ngelepasin baju renang itu susah ya. Untung lagi pakai baju renang yang atas bawah ya, enggak yang terusan gitu ya. Kekuatan sugesti langsung buka aja. Aku takutnya begitu pas mandi lagi pakai sabun keramas, takut dia duduk selonjoran di atas sekat yang dinding kamar bilas dong. Kebayang kan? Oh iya, pas lagi mandi tau-taunya dia berdiri atau duduk ya gitu, tiba-tiba cuman segini aja kepalanya doang ngeliatin ke bawah gitu kan. Enggak. Iya kan. Serem. Aku ngeliat sambil mandi tuh nggak fokus,
sambil ngeliatin ini aja gini dinding sekat-sekat itu udah takut. Terus? Tapi yang membuat terobati adalah ada orang di luar kan, tapi tetap takut, setengah Rame takut, lah ya. setengah keobati gitu. Cuma di tengah-tengah mandi belum selesai, orang satu-satu pada keluar. Kebayangkan, Waduh. aku takut pas begitu buka dia di depan pintu. Gimana coba? Waduh. Pas mau awal mandi, pas mau masuk dilema, takut gatel, nggak mandi gimana, pas mau keluar juga pengen buru-buru pulang, takut pas buka pintu ada dia. Mikir dulu, akhirnya ya udah mau nggak mau gimana lah, keluar aja. Tapi katanya takut, tapi pas begitu keluar nggak ada apa-apa, diliatin udah nggak ada, alhamdulillah. Udah dari situ. Terus itu pas setelah beres-beres bilas, Aku nggak cerita ke kamu ya. kamu keluar, dianya udah nggak ada tapi. Udah nggak ada, alhamdulillah. Terus aja buru-buru keluar aja. Sempat mikir pengen dari dalam kamar mandi itu, sempat mikir pengen lari takut kepleset, kan bawa perut besar. Udah 7 bulan ya. Nggak lari juga takut tiba-tiba ngehalangin di lubang pintu kan, tapi udahlah nggak usah mikir kemana-mana, ya udahlah langsung aja lari. Tapi pas begitu sampai keluar aku nggak nyerita, baru besoknya aku nyerita ya ke kamu. Iya, makanya agak heran kenapa nggak hari itu diomongin. Kan kalau diomongin setidaknya bisa sedikit diprotek lah gitu, supaya dia tuh nggak ikut gitu. Soalnya kan yang namanya orang lagi hamil itu kan ada kata orang zaman dulu bau wangi, amis gitu ya, bau amis, wangi dan nggak tahu wangi sebagainya apa gitu. Mengundang. Nah itu dia. Jadi sebenarnya kalian percaya nggak percaya, yang namanya ini mah sebetulnya tradisi sih ya. Mitos orang zaman dulu. Mitos orang zaman dulu Kalau yang hamil, yang hamil itu kan harus bawa di apa? sininya di atas perutnya tuh dipakai peniti, Pak. Bawa apa sih? Terus Panglai, gunting atau peniti, salah satu aja, atau gunting kuku biasa juga. Nah itu sebetulnya percaya nggak percaya, tapi emang sebetulnya gini lah, kita harus banyak berdoa, minta perlindungan sama Allah, itu memang harus terus dilakukan. Yang nggak tahu panglai apa sih? Kunyit. Yang kayak kunyit tapi bukan kunyit. Jadi sebetulnya gini lah, cari bau-bau yang menyengat, yang bikin dia tuh nggak betah sebenarnya. Kan itu panglai itu sebetulnya baunya tuh agak menyengat sih. Kalau ini mah, kalau bentuknya kayak kunyit tapi bentuknya bukan. kayak kunyit. Jadi kalian kalau tahu tuh panglai itu di kalian tuh apa, silahkan tulis di komentar di bawah. Kalau Jadi, bahasa Bandung. kalau kata bahasa Sunda itu panglai, bentuknya kayak kunyit lah gitu ya. Tapi nggak kuning. Tapi warnanya tidak kuning, tapi baunya tuh agak menyengat sebenarnya. Nggak kuning kekuning. Gitu. Jadi nggak sampai kena kulit tangan tuh nggak kuning dan sebagainya. Tapi kan aku waktu selagi dari hamil pertama sampai hamil kedua aku nggak pakai. Ya. Soalnya udah nggak, mikirnya gini, apa sih nggak musim gitu. Ya. Lagian nyari panglainya di mana? Nggak ada sekarang mah, zaman sekarang. Panglai itu susah, zaman sekarang susah. Saya tuh nyari itu susah sebenarnya. Harus nanam sendiri, kalau nggak ke pasar. Kalau biasanya sih kalau di itu ada di tukang apa namanya? Rampe. Tukang rampe lah kalau gitu. apa kata bahasa Sunda tuh tukang rampe. Jadi tukang rampe itu yang jual peralatan untuk berziarah lah gitu ya, kayak kembang gitu ya, terus apa namanya, kemenyan dan lain-lain sebagainya lah. Itu kalau di Bandung sini atau di Jawa Barat itu pasti tahulah yang namanya tukang rampe seperti apa. Terus aku pernah yang waktu itu mah ceritanya cuma sebentar, yang beli nasi goreng, pengen nasi goreng malam-malam, lagi hamil juga, tapi hamil sekembar. Terus kamu nggak mau nganter atau lagi gimana gitu, aku berangkat sendiri ngelewatin yang rumah tetangga yang ada pohon mangga gede kayak gini kan. Oh, terus kamu pulang, yang di bawah di sana. Pas pulang kamu ngambek, pulang bawa ginian. Oh, nah iya. Itu mah aku nggak lihat itu mah. Cuma kamu bilang, ngapain kamu pulang-pulang bawa ginian? Kirain bawa ginian apa? Taunya. Ya. Jadi sebenarnya tuh gini guys, saya tuh sebetulnya memang tidak bisa melihat gitu ya, tapi saya hanya bisa merasakan. Bukan aku yang waktu itu nggak ngeliat.
yang bisa melihat itu sebetulnya dia gitu. Dia tuh kan sebetulnya tingkat kepekaannya tinggi lah gitu. Jadi kalau kata orang Sunda tuh bilangnya lempeh yuni lah gitu. Tapi nggak selalu sih. Cuma jadi kalau ada aura-aura negatif itu, jadi energi dia sama energi mereka tuh bisa bertabrakan. Kadang-kadang bisa juga sinkron. Nah kalau bertabrakan itu biasanya pusing, terus mual-mual gitu ya, nggak enak gitu, sesak dia napas. napas jadi sesak, berat dan sebagainya. Tapi kalau sinkron tuh biasanya langsung masuk plek gitu. Nah kalau saya tuh lebih ke bisa merasakan kehadiran mereka, bahkan menggambarkan di dalam hati saya tuh, oh sosoknya seperti ini. Jadi kalau ada kehadiran yang energi-energi yang kurang mengenakan itu biasanya suka kontak ke badan sendiri gitu. Nah itu yang saya rasain ketika dia itu pulang beli nasi goreng malam-malam, karena rumah saya ini sebetulnya dikelilingi sama makam. Jadi kalau mau ke arah selatan, mau ke arah utara, itu pasti kalau mau keluar itu harus lewat ke makam gitu. Pohon beringin, pokoknya gede-gede lah pohonnya bambu. gitu. Pohon bambu, pohon beringin, pohon mangga gede-gede gitu ya. Nah, alpukat. kebetulan dia tuh lagi hamil sama anak saya Gede. yang kedua dan ketiga, karena kedua yang dan ketiga itu kan kembar gitu. Udah hamil besar dan sebagainya. Dia tuh malam-malam pengen nasi goreng, dia pergi sendiri keluar. Ketika pulang saya merasakan ada aura-aura yang gak enak gitu. Kok ini gak nyaman banget di diri saya. Jadi kontak gitu, badan saya sendiri juga nolak, ini ada apa. Setelah saya berdoa sama Allah, mohon ini ada apa sebenarnya, lambat laun itu tergambar gitu. Jadi agak semacam siluet gitu ya. Kok ada yang begini, ini apa. Nah dari situlah ya saya pasrah sama Allah, saya berdoa, mohon, karena mereka juga sama-sama makhluk Allah ya. Jadi nggak boleh lah kita zolim sama mereka. Tapi kalau istilahnya gini lah, kalau saya, lu jual gua beli. Persamaannya adalah dari setiap ketemu sama yang begitu ya, yang wujudnya perempuan, emang nggak ikut ke badan gitu ya. Cuma ngelihat aja sekilas, tapi badan beratnya kayak lagi manggul karung beras Ya. Kayak lagi manggul karung beras. Terus rasanya mah ya sama aja gitu, kayak lagi manggul karung beras, terus sesak napas, pusing. Nah kalau melihat wujudnya kelihatan, berarti aku mah nyebutnya, khusus aku nyebutnya, oh berarti lagi sial. Udah gitu aja. Iya, benar. Jadi guys, sebenarnya gini lah, ini buat kalian yang kebetulan sedang hamil juga, ini percaya nggak percaya silakan sajalah, terserah kalian ya. Mungkin punya tradisi sendiri, punya cara sendiri, ya monggo silakan. Tapi ini adalah pengalaman saya dengan istri saya ketika hamil dengan anak pertama dan anak yang kembar gitu ya. Jadi anak saya itu 3 sebenarnya. Nah ini kemana-mana kata orang tua Harus demikian. harus seperti itu. Jangan sampai, kalau kata orang Sunda apa, saripna maghrib ya. Jadi jangan keluar gitu ya. Kalau mau keluar pun juga harus ada yang ngedampingin gitu ya. Terus jangan, istilahnya harus banyak berdoa dan berzikir lah sebenarnya gitu. Minta mah ke Allah. Jangan lupa berdoa, berzikir, ibadah yang benar gitu ya. Karena kenapa? Ketika kita sedang mengandung itu biasanya auranya itu bertambah gitu, muncul keluar. Jadi kalau perempuan tuh lagi hamil itu kadang-kadang suka terpancar auranya tuh lebih lebih kayak lebih cantik gitu, lebih wangi gitu ya. Dan itu banyak yang mengundang ya akhirnya gitu. Ada satu lagi perempuan ketika lagi ini apa sih? Lagi haid. Yang bikin mengundang selain lagi hamil itu lagi periode bulanan. Ada lagi haid. Selain lagi hamil, lagi periodenya. Kalau sedang datang tamu bulanan untuk perempuan, saya sekali lagi mengingatkan harus yang apik lah gitu, kata orang Sunda mah gitu ya, harus rapi, harus bersih, jangan jorok gitu ya gitu. Karena banyak juga di luar ini yang nggak ngerti yang jorok gitu. Jadi istilahnya mengundang gitu.
mengundang dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata, yang suka aromanya yang dia. suka ada aromanya. Jadi ginilah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berdampingan dengan mereka yang tak terlihat sebenarnya. Nah sekarang kan tergantung dari kitanya, percaya nggak percaya dengan hal yang tidak terlihat, tergantung tingkat keimanan kita sebenarnya, gitu ya. Silakan Anda bisa diolah sendiri lah, bisa tanya-tanya ke sana ke sini, ke ustadz, ke ulama dan lain sebagainya, mangga silakan. Saya emang nggak tahu apa-apa, tapi itu yang dialamin sama kita ya, gitu guys. Jangan kemana-mana, ikutin terus video saya hari ini. Istri saya juga kayaknya sudah mulai ada interaksi, jadi jangan kemana-mana, jangan lupa untuk di subscribe. Oke Bray, sepertinya cerita kita, misteri kita hari ini kita cukupkan sampai sini. Memang ini tidak terlalu serius, tapi ini kita bawa seperti suasana santai lah gitu ya. Santai tapi serius, tapi maksud dan tujuannya itu mudah-mudahan bisa tersampaikan dan ada guna dan manfaat untuk kalian. Terutama ini bagi ibu-ibu yang sedang hamil ya. Yang periode ya, ibu hamil dan yang periode. Jangan keluar Nah, keluar lah. Kalau misalkan mau keluar, jangan lupa berdoa, teruslah berzikir kepada Allah, jangan lupa ibadahnya. Kemudian kalau kalian yang percaya dengan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat ini, seperti yang dibilang kita tadi ya, bawa panglai, bawa gunting gitu ya. Tapi ada satu ya, kata nenek aku dulu pernah bilang gini, awewe lamun kapaksa-paksa teuing keluar malam. Dulu kan aku nggak kerudung ya, rambut lumayan panjang. Awewe mun terpaksa keluar teuing malam, buukna dibengket cenah. Naha kata aku teh, kenapa? Bisi disangka bebaturan anak segitu. Kenapa kayak gitunya? Ya, jadi gini, itu ada satu amanat dari orang tua dulu, dari neneknya, bahwa yang namanya kalau perempuan itu kalau malam-malam keluar ya, apalagi rambutnya panjang, sebisa mungkin rambutnya diikat, jangan tanpa diikat atau diurai begitu gitu ya, karena takut disangkanya teman mereka gitu ya. Apalagi kalau misalkan sudah disangka teman mereka sampai ikut ke rumah kan repot gitu ya. Tapi nggak tahu benar atau enggak, cuman nenek aku bilangnya begitu. Oke guys, sepertinya itu dulu cerita kita hari ini. Percaya nggak percaya tergantung Anda menyikapinya dan tergantung dari tingkat keimanan kita semua. Banyak-banyak berdoa. Banyaklah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang menyaksikan video ini diberikan sehat walafiat, mulus rayu berkah selamat dunia akhiratnya, diberikan perlindungan oleh Allah, dan diberikan milik rezekinya yang berlimpah. Kemudian yang belum pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh agar bisa segera melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan saya Kang Rudi pamit, dan Erna Yulita istri saya juga pamit. Sampai ketemu di cerita misteri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.